Pemirsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menegaskan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan keluarganya bukan lagi bagian dari Partai Banteng. Hasto menilai praktik-praktik politik yang dijalankan oleh Jokowi dan keluarganya sudah tidak sejalan dengan cita-cita partai yang telah lama diperjuangkan. Dan menanggapi pernyataan itu, Joko Widodo menyebutkan partai perorangan hingga 4 kali. Namun Jokowi tidak menjelaskan maksud dari partai perorangan itu. Lantas, apa makna partai perorangan yang disebut oleh Jokowi? Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menegaskan, Presiden ke-7 Joko Widodo dan keluarganya bukan lagi bagian dari PDIP. Hasto menyatakan Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan menantunya Bobi Nasution tidak lagi menjadi kader PDIP. Penegasan ini disampaikan Hasto dalam konferensi pers yang digelar di sekolah partai di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Hasto menilai praktik-praktik politik yang dijalankan oleh Jokowi dan keluarganya sudah tidak sejalan dengan cita-cita partai yang telah lama diperjuangkan dan akan menjadikannya sebagai pelajaran berharga. Saya tegaskan kembali bahwa Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak pada masa Bung Karno, sejak PNI ketika kita membangun Republik ini sudah tidak lagi sejalan di dalam kebijakan dan praktek-praktek politiknya. Sehingga itulah yang terjadi. Dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti. Maka di dalam proses ini yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, kita tidak akan pernah kehilangan dari gagasan-gagasan ideal bahwa dari seorang rakyat biasa bisa berproses menjadi seorang pemimpin. Semuanya tentu menjadi pelajaran yang sangat berharga. Saat ditemui di salah satu rumah makan di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi pernyataan Hasto Kristianto dengan menyatakan partai perorangan hingga 4 kali. Namun Jokowi tidak menjelaskan maksud dari partai perorangan itu. Ya berarti partainya perorangan. Artinya berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Partainya jadi perorangan. Maksudnya gimana Pak? Sembilan aja gitu Pak maksudnya Pak? Ya udah itu. Atau ada kalau ke depan ada rencana untuk bergabung sama partai lain nggak? Seperti ada rumor untuk Golkar. Partai perorangan. Ada tawaran dari partai lain Pak mungkin Pak? Ada tawaran partai lain mungkin Pak? Partai perorangan. PT Pak. Selain memberhentikan Jokowi dan keluarganya dari anggota partai, DPP PDI Perjuangan juga memecat 27 kader yang indisipliner dan tidak menjalankan perintah partai. Lantas, apa maksud Jokowi menyebut soal partai perorangan tersebut? Dari Jakarta dan Solo, Jawa Tengah, Robin Freddy, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Pemirsa, lantas apa maksud Jokowi menyebut soal partai perorangan tersebut? Untuk membahasnya sudah hadir di studio pakar komunikasi politik UGM, Nyarwi Ahmad. Selamat sore, Mas Nyarwi. Kemudian melalui sambungan online ada juru bicara PDIP Aryo Seno Bagaskoro dan Sekjen Projo Handoko. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Selamat Oke, sore. kita langsung menuju ke Mas Handoko terlebih dahulu. Mas Handoko, pernyataan disampaikan oleh Pak Jokowi ini memang ditujukan untuk menggambarkan kondisi di internal PDI Perjuangan atau untuk merepresentasikan sikap politik dari Pak Jokowi? Ya, kalau soal di internal PDI Perjuangan tentu saya tidak bisa bicara, Mbak ya. Itu kan wilayah lain lah ya. Saya juga cuma menegaskan bahwa pernyataan dari Mas Hasto itu kan memang sebuah statement dari situasi yang di lapangan memang sudah terjadi gitu kan. Selama ini kita lihat di Pilpres maupun di Pilkada memang Pak Jokowi berbeda jalan dengan PDI Perjuangan. Kalau kemudian kita lihat memang kan masyarakat ini kan membutuhkan saluran aspirasi, mau keluhan, tuntutan, harapan dan lain-lain lah. Ini
yang merupakan sebetulnya salah satu fungsi dari partai politik. Dan saat ini Pak Jokowi kan punya approval rating sangat tinggi di rakyat gitu kan. Pak Jokowi ini sangat dekat dengan rakyat sehingga saya yakin rakyat menilai bahwa Pak Jokowi ini juga saluran yang tepat untuk menyampaikan semua aspirasi itu. Dan kalau dalam bentuknya bisa, ya kita belum tahu nanti apakah Pak Jokowi akan bergabung dengan partai politik atau kemudian memang Pak Jokowi akan menjalankan fungsi kerja politiknya secara sendiri tanpa partai politik. Itu soal lain, tapi yang penting saya lihat bahwa tujuannya sama semuanya juga demi kesejahteraan rakyat. Ya, Mas Handoko, artinya partai perorangan yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini memang untuk menggambarkan kondisi internal PD Perjuangan atau merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi? Belum terjawab tadi pertanyaan saya, Mas Handoko. Ya, saya pikir itu sikap politik dari Pak Jokowi ya, bahwa artinya menegaskan bahwa ya sekarang memang Pak Jokowi tidak bersama dengan PDI Perjuangan. Itu bisa kita baca, artinya ketika merespon, ketika ditanya oleh oleh wartawan gitu ya, Pak Jokowi menjawab partai perorangan gitu kan, artinya kan bukan PDI Perjuangan lagi. Tentu ini adalah sebuah sikap politik Pak Jokowi dalam melakukan langkah-langkah politik ke depan. Baik, kita ke Mas Eno. Mas Eno, yang ingin kita tahu kenapa kok baru sekarang seolah-olah ada penegasan dari PDIP, Mas Hasto menyampaikan bahwa Jokowi beserta keluarganya, di situ disebut juga ada Mas Gibran, kemudian ada Bobi Nasution sudah tidak lagi menjadi kader dari PDIP. Apakah sudah dikembalikan KTA-nya atau seperti apa mekanismenya? Silakan Mas. Oke, terima kasih Mas Adit, Mbak Gina. Jadi poinnya kan kita tahulah dalam setiap organisasi, apalagi ini partai politik, pasti dalam berideologi itu ada disiplin partai. Dan disiplin partai itu adalah bagian dari rule of the game. Kita akan diberikan suatu panduan bahwa hidup di negara hukum, maka dalam setiap konteks rule of the game harus disiapkan, termasuk dalam lembaga demokrasi partai-partai politik. Nah, kalau ada orang yang misalnya mengambil langkah politik, melakukan praktek politik, menganut asas politik yang misalnya berseberangan, berbeda, bahkan mungkin berlawanan dengan prinsip-prinsip partai politik, tentu saja akan ada konsekuensi yang harus dilalui oleh orang tersebut, dan konsekuensinya bisa beragam. Mulai dari teguran tertulis, lalu teguran lisan, termasuk kemudian pemecatan atau suatu statement yang kemudian bukan bagian dari keluarga. Nah, dalam konteks itu saya rasa kan masalah ini bukan barang baru. Ya. Ini berita yang cukup lama sebetulnya. Dari dulu sudah seringkali kami sampaikan bahwa dengan melakukan langkah-langkah politik yang berseberangan dengan partai, mengambil suatu praktek politik yang kemudian mengundang suatu catatan kritis dari sejarah bangsa, berbagai perguruan tinggi bersuara, kelompok kritis bersuara, mahasiswa anak muda juga bersuara tentang keresahan masa depan demokrasi kita dengan cara-cara yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan keluarga. Maka berulang kali kita sudah sampaikan, bahkan pasca Pilpres ya, sebelum Pilkada serentak kemarin, bahwa dengan demikian Pak Jokowi dan keluarga sudah bukan bagian dari PDI Perjuangan. Ya. Apalagi dalam konteks Mas Gibran dan Mas Bobi misalnya, yang pada saat pencalonannya itu berbeda jalan dengan rekomendasi resmi partai, maka otomatis pada saat itu juga keanggotaannya batal. Nah, itu bahkan sudah kami kirimkan surat. Tetapi soal surat menyurat itu kan hanya soal formalitas. Buat saya jauh lebih tegas pada saat kita menyampaikan suatu kritik secara terbuka, yang itu sudah kita sampaikan berulang kali selama 1 tahun terakhir. Kita berdiri bersama civil society yang kritis tentang bagaimana langkah-langkah Pak Jokowi itu berseberangan dengan berbagai sejarah tentang memperjuangkan demokrasi di Indonesia. Dan itu artinya beliau bukan lagi mencerminkan di perjuangan. Itu Mbak Gina. Nanti saya akan dalami lagi pernyataan dari Mas Eno, tapi kita ke Mas Nyarwi dulu. Mas Nyarwi, tadi kan Mas Handoko menyampaikan bahwa partai perorangan yang disebutkan oleh Pak Jokowi ini merepresentasikan sikap politik dari Pak Jokowi. Ini maksudnya konteks korelasinya apa ya kalau menurut Mas Nyarwi? Ya, pertama gini, Adit, Gina ya, kalau hak politik individu di Indonesia, itu saya kira setiap orang itu punya hak berpolitik atau hak untuk punya partisipasi di pemerintahan. Itu kan ada di Undang-Undang Dasar ya, pasal 28 gitu ya,
di situ dibahas ya banyak hak, salah satunya hak untuk ikut partisipasi dalam pemerintahan. Tetapi kan di sini gitu ya, kalau kita bicara ikut itu maksudnya apa gitu ya. Nah di dalam Undang-Undang Dasar juga termasuk amandemen itu kan diatur salah satu 22E itu kan misalnya mencalonkan diri. Kalau perseorangan, ini kan Pak Jokowi partai perseorangan katanya gitu ya. Yang dimaksud perseorangan kalau di konstitusi kita itu kan dijelaskan melalui jalurnya DPD, Dewan Perwakilan Daerah, itu yang perseorangan. Nah di luar itu kan ada, tetapi tidak diatur di undang-undang, itu kan pilkada itu, calon perseorangan. Ya, tetapi kan tidak ada pilkada istilahnya hanya satu orang, pasangan pasti kan, walaupun namanya pun calon independen. Nah terkait dengan peran, nah ini kan memang tidak ada rumusannya sampai hari ini di dalam setahu saya dalam literatur, partai politik itu memang definisi partai politik itu sekumpulan orang yang memang ada banyak definisi, tapi rata-rata sekumpulan orang yang memang berorganisasi untuk menyiapkan gitu ya figur-figur yang siap mengelola pemerintahan, termasuk ikut pemilu, ya berkontestasi, kemudian kalau menang ya mengelola kekuasaan, tapi itu adalah organisasi, dia tidak ada cerita di situ individu. Nah, memang pernyataan Pak Jokowi gitu ya tentang partainya apa, partai perseorangan katanya gitu kan. Nah ini memang multitafsir kan gitu. Apakah maksudnya adalah Pak Jokowi itu sudah sangat yakin gitu ya dengan basis dukungan politiknya yang berbasis individu, atau beberapa orang mengatakan kekuatan personalisasi politik Pak Jokowi sudah luar biasa sehingga bisa merepresentasikan partai politik. Tetapi kalau misalnya itu saya kira itu tentu dari basis relawan atau apapun, nah nanti bisa dikembangkan menjadi partai politik. Tapi kalau sebagai individu, nah ini yang kemudian tidak ada dalam konstitusi kita juga dan di literatur yang kemudian setahu saya itu mengindikasikan individu itu bisa katakanlah ikut berpartisipasi dalam pemilu. Partai aja itu diatur syarat-syaratnya di Undang-Undang Partai Politik dan di Undang-Undang Pemilu ya untuk bisa mengikuti gitu. Jadi ini yang saya kira juga multitafsir. Tapi tafsir berikutnya ada yang mengatakan jangan-jangan ini sindiran atau apa gitu ya kepada partai lain, khususnya ya partai sebelumnya Pak Jokowi yang dianggap bukan bagian ini, itu partai PDI Perjuangan yang kemudian kan kalau kita lihat gitu ada peran tokoh juga yang sangat kuat, Bu Mega gitu ya. Jangan-jangan seperti itu. Nah itu artinya sindiran dalam artian juga ini partai organisasi tapi kok sepertinya ada semacam perseorangan juga kepentingan yang kuat di sana. Apakah itu? Tapi kalau itu kan tidak hanya PDI Perjuangan, partai yang dimana orang-orang kuat ada di dalamnya. Gerindra ada Pak Prabowo gitu ya, Nasdem ada Pak Surya Paloh dan lain-lain seperti itu. Kecenderungannya yang mana berarti singkat? Ya kalau saya sih ini merepresentasikan Jokowi menunjukkan berbeda dengan katakanlah penegasan tadi imbas dari statement dari PDI Perjuangan. Dia bukan bagian dari PDI Perjuangan, artinya ya otomatis harus berjalan secara perseorangan, kira-kira gitu logikanya. Oke, merepresentasikan sikap politik dari Pak Jokowi. Nanti kita akan bahas lebih lengkap, tapi kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.